Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga masyarakat Indonesia dimanapun berada, kembali lagi kita akan meneruskan pembahasan tentang konflik habaib dan keluarga Wali Songo bagian 6. Benarkah pernikahan Syarifah dengan Non Sayyid dinilai zina? Kiai Haji Ali Badri Pasuruan melanjutkan kisah dan perjuangannya dalam menelusuri jejak keturunan Wali Songo di Indonesia. Kali ini disajikan kisah Kiai Haji Ali Badri yang bertemu dengan perwakilan Robitoh Alawiyah untuk diskusi terkait nasab keturunan Wali Songo. Kiai Haji Ali Badri memberikan klasifikasi terkait berbagai fakta dan fenomena yang terkait dengan hubungan keluarga Wali Songo dan keluarga habaib, termasuk Robitoh Alawiyah. Berikut ini penjelasan lengkap Kiai Haji Ali Badri yang merupakan bagian yang ke-6. Menyikapi konflik habaib dan keluarga Wali Songo bagian 6. Benarkah pernikahan Syarifah dengan Non Sayyid dinilai zina? Tibalah waktu yang saya tunggu-tunggu itu. Saya dipertemukan dengan Habib Abdullah Mulakhela yang mewakili Robitoh Alawiyah. Beliau juga pengurus pusat di As-Sofwah. Kalau tidak salah, ketika itu beliau juga pimpinan redaksi majalah Mafahim yang diterbitkan oleh As-Sofwah. Di gelanggang diskusi itu, setelah Kiai Ihya sebagai pengamat dan Kiai Lutfi sebagai moderator, Habib Abdullah Mulakhela adalah seorang Habib yang ramah dan cerdas. Entah tahun berapa beliau mondok di Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Yang jelas beliau adalah senior saya, yakni mondok di Mekah sebelum saya tahun 1995. Diskusi pun berjalan dengan baik dan tidak terlalu tegang. Bahkan tidak ada perdebatan karena beliau tidak menyanggah apapun yang saya sampaikan. Saya ceritakan dialog kami dengan singkat saja. Pertama, Habib Abdullah menyampaikan keluhan habaib yang menganggap saya telah membuat keributan dengan membuat lembaga dan mengesahkan nasab keturunan Wali Songo. Saya pun menjelaskan kronologi seperti yang saya ceritakan di awal, bahwa saya sudah mencoba untuk menghubungi Robitoh Alawiyah, namun ada yang menjegal. Yang menjegal itu adalah seorang habib terkenal, sehingga saya pun berpikir bahwa yang alim saja sikapnya seperti itu, apalagi pengurus Robitoh Alawiyah. Saat itu yang menurut saya bukanlah ulama. Saya meminta agar Habib Abdullah memaklumi saya yang kemudian merasa pesimis untuk melanjutkan. Cerita ini sekaligus untuk meluruskan pernyataan Habib Rizik Syihab bahwa Robitoh Azmat Khan didirikan oleh orang yang kecewa. Jelas itu bermaksud saya. Saya dianggap mendirikan lembaga sendiri karena kecewa. Katanya saya mengajukan nasab ke Robitoh Alawiyah, lalu Robitoh Alawiyah menolak karena nasab saya dari garis perempuan. Ini adalah fitnah yang nyata. Saya husnudzon pada Habib Rizik karena saya yakin beliau orang baik. Saya selalu bela beliau ketika musuh-musuh beliau memfitnah beliau dengan chat mesum. Saya bela beliau ketika teman-teman cebong saya menuduh beliau mencari keuntungan dengan mengkritik pemerintah. Saya selalu bela beliau dengan mengatakan bahwa saya meyakini ketulusan beliau di dalam memperjuangkan apa yang beliau yakini benar. Saya selalu bela beliau walaupun beliau telah menyakiti hati saya dan keluarga saya. Saya memang pendiri lembaga Azmat Khan, tapi ketua pertamanya adalah paman sepupu saya, Kiai Haji Ali Ridho Sin Haji, Pamekasan Madura, di mana keluarga besar Kiai Haji Ali Ridho sampai sekarang adalah yang paling banyak berkontribusi di Madura dalam mendukung perjuangan Habib Rizik karena mereka mempercayai ketulusan beliau. Kami diajarkan dan sudah terlatih untuk memisahkan antara masalah pribadi dan kekompakan untuk perjuangan. Kami melupakan kesalahan orang
apalagi tidak sengaja. Bahkan kami tetap membela siapapun yang kami yakini benar, walaupun secara personal orang itu pernah menyakiti kami, sengaja ataupun tidak. Makanya ketika saya menyimak statement Habib Rizik tentang lembaga Azmat Khan yang saya dirikan, walaupun saya kesal, tapi saya tetap yakin bahwa beliau tidak mungkin sengaja membuat fitnah. Pasti beliau hanya menerima laporan dari Robitoh Alawiyah atau yang lain. Saya maafkan beliau, bahkan saya maafkan juga siapapun yang menyakiti hati saya. Walaupun mereka bukan keturunan Rasulullah, saya tidak mau Rasulullah bersedih karena ada umat beliau yang masih tersangkut dengan dosa menyakiti orang. Kedua, Habib Abdullah mewakili Robitoh Alawiyah mengatakan bahwa nasab Wali Songo ke bawah itu masih meragukan. Saya pun berkata, bagaimana bisa antum mengatakan nasab ke bawah Wali Songo meragukan? Apakah Robitoh Alawiyah pernah meneliti ribuan manuskrip dan riwayat nasab keturunan Wali Songo? Ribuan manuskrip dan riwayat itu tersebar di Pulau Jawa, Madura, Malaysia, dan Thailand. Kalau Robitoh Alawiyah belum pernah melihat dan meneliti ribuan manuskrip yang ada itu, maka Robitoh Alawiyah tidak boleh membuat statement bahwa nasab ke bawah Wali Songo meragukan. Itu namanya khianah ilmiah, berkhianat dalam keilmuan. Paling banter antum atau Robitoh Alawiyah hanya boleh bilang tidak tahu. Ketiga, Habib Abdullah mempertanyakan lembaga saya yang juga mencatat keturunan garis perempuan. Kata beliau ini melanggar aturan garis perempuan itu putus nasab. Saya pun menjawab, kita ini hidup di negeri orang. Kalau kita mengaku orang Arab berarti kita numpang di negeri ini. Jadi kita harus menghormati budaya orang Indonesia. Orang Indonesia tidak membeda-bedakan keluarga dari garis laki-laki dan perempuan. Semua adalah keturunan kakek buyut yang sama dan saling menganggap keluarga. Coba begini, ibu antum Syarifah juga dari marga apa? Habib Abdullah menjawab, ibu saya dari marga bin Yahya. Saya pun berkata, baik, kalau ada pertemuan keluarga bin Yahya dan antum tidak diundang, maka antum tidak akan sakit hati, karena budaya antum memang begitu. Antum tidak merasa keluarga bin Yahya, walaupun antum juga cucu Habib Yahya dari garis ibu. Tapi kalau orang Indonesia, misalnya ada pertemuan keluarga Bani Fulan, kemudian yang keturunan garis perempuan tidak diundang, maka mereka akan marah-marah. Mereka akan bilang, aku juga cucu Mbah Fulan, kok aku tidak diundang? Jadi saya juga mencatat keturunan Wali Songo dari garis perempuan itu karena hal tersebut. Lagi pula Rasulullah mewajibkan kita untuk mempelajari nasab dengan tujuan silaturahim. Dalam Islam, rahim itu keluarga. Tidak ada bedanya antara garis laki-laki maupun garis perempuan. Semua harus disambung silaturahim. Nah, salah satu cara silaturahim adalah mencatat. Maka pentingnya mencatat keluarga itu sama antara mencatat keluarga yang garis laki-laki dan garis perempuan. Dengan demikian berarti budaya kami di dalam mencatat keluarga itu memiliki kelebihan dibanding budaya antum yang dibawa dari Arab yang hanya mencatat garis laki-laki. Keempat, Habib Abdullah bertanya, kalau begitu yang garis perempuan juga antum jadikan ahlul bait? Saya pun menjawab, pendataan keluarga ini bukan untuk memberikan mereka status ahlul bait. Bahkan yang garis laki-laki pun selalu kami larang untuk mengaku Habib, karena tujuan perhimpunan ini untuk silaturahim, bukan untuk mengubah status menjadi Habib. Sampai sekarang saya tidak suka penggunaan gelar ahlul bait oleh keturunan Wali Songo, misalnya Sayyid, Syarif, dan Habib. Bagi saya itu berarti tidak menghormati pilihan leluhur. Wali Songo dan generasi-generasi berikutnya sengaja meninggalkan semua yang berbau asing agar dianggap keluarga oleh pribumi. Penggunaan gelar itu bisa dianggap perlu kalau untuk kepentingan hubungan dengan Ashraf di Arab. Kalau di Indonesia sebaiknya biasa saja,
kalau sejak dulu biasa dipanggil semisal Pak Fulan, Mas Fulan, Kang Fulan, tidak usah kemudian minta dipanggil Sayyid Fulan, Syarif Fulan, apalagi Habib Fulan. Itu menurut saya. Jadi silahkan saja kalau ada perbedaan pandangan dengan saya dan tetap mau meninggalkan pilihan leluhur. Kemudian saya berkata pada Habib Abdullah dengan nada bercanda, lagi pula anak Syarifah yang ayahnya orang biasa itu kan statusnya masih ada ikhtilaf di kalangan ulama, apakah dia Sayyid atau bukan. Seandainya saya bilang dia Sayyid dan antum bilang bukan Sayyid, kemudian kita berdebat, belum tentu juga antum menang debat dengan saya. Habib Abdullah pun tertawa mendengar canda saya itu. Ada yang berkata pada saya bahwa mungkin ucapan saya inilah yang menyebabkan sebagian habaib kemudian mengira bahwa keturunan Wali Songo yang ada saat ini dari garis perempuan semua. Maka saya katakan tidak, karena isu ini sudah lama saya dengar. Jauh sebelum diskusi itu sudah banyak oknum habaib yang menyebarkan fitnah bahwa keturunan Wali Songo yang ada sekarang semuanya dari garis perempuan. Ini justru tidak masuk akal. Keluarga Wali Songo di masa-masa awal itu banyak yang menjadi sultan atau penguasa wilayah di tanah Jawa dan Melayu. Rata-rata mereka poligami, sehingga anak-anak mereka pun banyak. Yang tercatat rapi di masa kesultanan saja, anak-anak mereka banyak sekali laki-lakinya. Salah satu kakek dari ibu saya bernama Syekh Muzaki dan dikenal dengan julukan Kiai Batu Kolong. Beliau memiliki nasab pancar garis laki-laki ke Sunan Giri. Beliau memiliki lebih 70 putra-putri dan masing-masing memiliki keturunan serta tercatat sampai sekarang. Jadi, orang yang mengatakan bahwa keturunan Wali Songo sekarang ini dari garis perempuan semua, perkataan itu adalah salah. Satu dari dua kemungkinan. Mungkin itu fitnah yang disengaja atau serupa kebohongan. Yang saya maksud serupa kebohongan adalah menyebarkan informasi salah dan menyesatkan tanpa menyelidiki kebenarannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, cukuplah bagi seorang untuk disebut bohong ketika ia menceritakan semua yang ia dengar. Sahih Muslim. Kelima, Habib Abdullah mempermasalahkan saya karena saya pernah membahas soal kafaah nasab dalam pernikahan. Saya mengkritik fatwa Habib Utsman bin Yahya yang mengatakan bahwa tidaklah sah pernikahan seorang syarifah dengan non sayyid, berarti mereka berzina selamanya. Saya menjawab, saya hanya mengkritik fatwa habaib yang berlebihan terkait kafaah, yaitu yang mengharamkan dan bahkan tidak mengesahkan syarifah menikah dengan orang biasa, apalagi fatwa itu disebar di internet. Saya khawatir itu memicu kesalahpahaman dari non-muslim. Nanti mereka berpikir bahwa dalam Islam ada pembedaan kasta, tak ubahnya dalam agama Hindu. Wali Songo diterima baik oleh pribumi diantaranya karena berhasil menghapus kasta-kasta itu. Maksud saya, kalau habaib tidak mau menikahkan putrinya dengan semisal orang Jawa, janganlah menggunakan alasan kafaah itu. Khawatir ada yang salah paham atau sakit hati karena merasa direndahkan. Bilang saja putrinya itu sudah dijodohkan dengan orang lain. Lagi pula, ini kan masalah khilafiyah. Siapapun berhak mengkritisi. Kenapa saya meminta agar fatwa Habib Utsman itu tidak dipublikasikan dan cukup diamalkan saja oleh habaib? Karena menurut saya publikasi fatwa Habib Utsman itu bisa merusak nama baik habaib di mata pribumi. Karena Habib Utsman adalah seorang mufti Betawi di bawah Departemen Pemerintah Kolonial Belanda. Sedangkan Belanda saat itu membuat peraturan bahwa imigran Arab tidak boleh menikah dengan pribumi. Belanda khawatir imigran Yaman itu kemudian membela pribumi karena sudah menikah atau membesanan dengan pribumi. Bahkan Belanda melarang imigran Arab untuk berpakaian ala pribumi. Saya khawatir fatwa Habib Utsman ini dikait-kaitkan dengan peraturan Belanda itu, yakni dianggap ada main dengan Belanda. Kenapa Belanda begitu takut imigran Arab menikah dengan pribumi? Karena pernikahan itu bisa melahirkan emosional. Siapapun pasti tidak akan terima keluarga istrinya atau besannya dijajah orang. Tambah lagi dengan fakta ada sebagian habaib
yang menikah dengan pribumi kemudian membela pribumi. Misalnya kakek istri saya, Habib Awad bin Yahya. Habib Awad menikah dengan Putri Adipati Semarang. Keturunan beliau kemudian banyak yang menggunakan gelar Raden bukan Habib dan pro pribumi. Misalnya pelukis legendaris Raden Saleh Bustaman. Raden Saleh yang awalnya sangat dekat dengan Belanda karena profesinya sebagai pelukis internasional, pada akhirnya beliau juga dicurigai dan dikejar-kejar oleh intelijen Belanda. Bahkan kakek istri saya yang bernama Habib Hasan, ayahnya mertua saya, menyembunyikan diri di desa Lewemunding, Majalengka. Saat itu yang tahu bahwa beliau habaib hanyalah Kiai Abdul Halim, salah satu pendiri NU yang bertetangga dengan Habib Hasan. Habib Hasan meminta Kiai Abdul Halim agar tidak mempublikasikan jati diri beliau sebagai Habib. Demikian bersambung. Demikian penjelasan Kiai Haji Ali Badri yang dikutip dari status di Facebook pribadinya yang diunggah pada 12 Mei 2023 tentang konflik antara habaib dan keluarga Wali Songo. Benarkah pernikahan Syarifah dengan Nur Said dinilai zina? Semoga bermanfaat dan memberikan informasi. Tunggu episode ke-7, yakni episode selanjutnya. Salam